kalau misalnya ibu nggak maksudnya keberatan untuk diwawancara dan ditayangkan di majalah, nggak apa-apa ibu. Ya cuma gini, masalahnya mau, tapi orang jangan difoto, itu aja cuma. Iya. Kenapa ibu takut ada Bukan ada teror atau gimana? Ya jelas. Karena lawan dia itu tahu Gendro tahu kan? Tahu. Atuknya. Nah, justru itu. Atuknya. Oh, kakeknya. Nah, Kakeknya genderuwo. iya. Nggak apa-apa, ini off the record. Maksudnya ibu kalau mau cerita dulu nggak apa-apa, cerita aja sedikit soal masalahnya ibu. Ini off the record bu, nggak apa-apa. Oke. Ya, baik ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia ketemu kami. Tapi dalam hal ini tentu saja ini sebenarnya sudah lama sekali masalah ini. Bisa dikatakan karena banyak sekali genderuwo dan pihak terkait termasuk kepolisian, maka justru ini tidak pernah terselesaikan. Kalau kita melihat pada saat transaksi Bina Kualita sama Emmanuel Purba, lalu ada sertifikat 2, kami batalkan itu sudah. Itu artinya pihak terkait ini yang jelas rentetan yang memang tidak bisa dilawan oleh siapapun juga kecuali Allah. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya ceritanya udah mau bayar, mereka timbulkan lagi sertifikat baru, padahal waktu inkrah itu Mahkamah Agung perintahkan Mabes Polri itu blokir. Siapa lagi yang buka itu kalau bukan mereka kan? Nah, itu pertanyaan itu, dan itu pertanyaan besar sampai sekarang. Nah, ini sekarang yang anehnya kita melihat lapangan sana dan banyaklah hal-hal yang memang tidak wajar lagi diceritai. Sayangnya sekarang ini mereka sudah menjual ke Daiwa. Daiwa. Daiwa itu apa tuh? PT. PT dari Jepang. Ya, mungkin inilah yang Luas lahan lokasi di mana? Nanti sistematikanya saya yang ngerasain. Oh, oke. itu luas lahannya sebenarnya itu 13 hektar. Lebih lah 13 hektar. Tapi lah, tapi kan itu yang Di daerah mana? Cipayung. Cipayung, Jasa Marga itu loh. Ada perumahan Jasa Marga. Kecamatan Cipayung, dekat Kecamatan Cipayung sebelahnya. Kecamatan Cipayung itu masuknya kota Ceger. Cikir yang kampung artis. Izin nggak bisa aku nyampaikan. Nah ini Ya, lebih bagus iya, lagi. makanya. Itu FKT ini masalahnya Oke, karena kita udah laporan. dalam masalah ormas. Diserahin, udah diserahin. Oke, jadi ibu ini kepemilikan tanahnya 16 hektar. Giriknya 10, yang dalam bentuk dia sudah girik yang lain itu ada 30.000 sama 32.000 itu girik juga. 33 hektar ya. Itu sudah ada PBB-nya. Ya. Jadi totalnya 16 hektar lah, more or less seperti itu. Mereka ini adalah dasarnya adalah semuanya girik. Yang dia beli adalah dari ahli waris semua. Nah, setelah dia beli dari ahli waris, tiba-tiba di situ tanah itu dibangun. Komplek itu yang bangun namanya PT Sayana. Nah, PT Sayana ini punya anak perusahaan. Ya. Siapa pemegang sahamnya? Dewa House sama Dewa Construction. Sama dengan PT Trivo. Jadi saya pengen ada 3 ya. Oke. Ada PT Sayana. Kepemilikan sahamnya adalah satu Dewa House, satu Dewa Construction. Nah, satu lagi adalah Trivo. Nah, Trivo anak usahanya itu yang menguasai yang 6 hektar tadi. Nah, jadi pada tahun 2010 kalau nggak salah saya ya, nanti ada domain saya nggak bawa tadi. Jadi si pemilik tanah
yang 6 hektar ini menjual ke Tripo. Ini ke Tripo. Tripo jual ke PT Sayana. Oke, itu 6 hektar. Siapa? Namanya Aan. Aan ini mantan anak buahnya Luhut. Dulu yang ngurusin semua perusahaan Luhut. Nah, itu rekam aja nggak apa-apa. Nanti gue kebuka aja nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak udah tahu kan? Namanya Aan. Kantornya di Sungai Grong. Nah, saya hafal semua di mana saya tahu. Karena setiap yang ngasih data saya acak satu-satu. Berapa? Jadi di situ ada nama PT-nya saya lupa itu. Nah, Margaret pemilik komisaris siapa itu? Itu kakaknya si Aan. Dia jual lah ke Tripo ke Sayana, ya gitu ya. Itu SAGB kurang lebih 6 hektar. Sekarang pertanyaannya, memang Aan bukan anak buahnya Luhut lagi sekarang, tapi pada saat itu ya. Apakah Pak Luhut tahu? Bisa tahu, bisa enggak juga. Bisa juga dijual namanya kan. Oke. Nah, satu lagi yang 12 hektar, yang 10 hektar itu Girik nomor berapa Kak? 289 itu 10 hektar. Itu yang bagian depan semua itu. Nah, Girik ini terbitlah sertifikat. Jadi nanti Aan ini tadi sudah mensertifikatkan Giriknya mereka yang 6 hektar tadi. Karena dalam udah HGB dijual. Aan ini kurang lebih dulu terima 250 miliar 2013 lah. Kurang nanti kita cek datanya lagi. Kurang lebih lah ya, kita juga segitulah. Nah, siapa yang perlu saya ceritakan nanti endingnya ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ada putusan pengadilan yang sudah dimenangkan ini. Sementara ini transaksi dengan luar negeri. Siapa itu? Daiwa. Daiwa siapa? Investor Jepang yang beritikat baik. Dia bukan pemain, ketemu sama pemain mafia di sini. Siapa yang menghancurkan Indonesia? Pemain tanah tadi, yang di lingkungan yang kenal tadi, itu yang saya katakan tadi. Ini ya buka-buka aja, saya ngomong, saya tidak berdasarkan data. Oke, lanjut. Nah, siapa itu Daiwa House? Daiwa House adalah milik namanya investor. Mari dong sini. Jadi Daiwa House itu adalah milik Jepang apa? John. Bukan. Induknya Daiwa House. Jadi bukan. Jepang overseas apa? Overseas investment induknya. Bukan. Oh, no. Bukan sini. Bukan. Join. Bukan. Nah, jadi ini bahaya. Ini yang membuat jelek negara kita. Kenapa? Nah, jadi ada perusahaan Jepang, dia namanya Jika. Bukan Jika. Aduh, kau jadi lupa ini. Bukan Sakura kan? Bukan. Induknya yang biayain yang biayai yang biayai Dewa. Jadi gini. Saya tanya ambil diagram, kirim diagram dulu, saudara ya. Join. Namanya Join. Japan Overseas Investment ya nasional. Jadi gini, Join itu adalah tempat duitnya orang Jepang. Pemerintah, BUMN, semua dana pensiun di situ. Join ini yang mendistribusikan ke Daiwa. Bayangkan itu. Jadi Daiwa sudah ada saham di PT Sayana. Berapa dia? Kurang lebih 80 sekian persen. Berarti PT Freeport udah terima duit dari situ. Yang tadi satu lagi 67 sahamnya. Siapa yang membuat susah investor? Orang-orang ini aja. Makanya saya bilang waktu Pak Mahfud ketemu saya, ini susah nggak susah Pak? Ini udah jelas malingnya. Potong aja kakinya satu, yang gede-gede, yang lain jual lari itu biar aman. Waktu belum dia Menko Polhukam. Jadi waktu itu
FKMTI, catat nanti ya, sudah kerjasama dengan Saber Pungli, Menko Polhukam, sama Pak Wiranto. Kami punya ada MOU. Begitu dengan Pak Mahfud langsung diamputasi. Jadi boleh dia ngomong di media seperti malaikat, tapi faktanya kelakuannya lain. Nah, masukin aja nggak apa-apa. Nah, kan baru berurusan itu sama saya. Saya baik-baik data. Kenapa begitu? Karena ada disposisi beliau waktu kita rapat yang harus digelar perkara, harusnya yang kita gelar perkara di Saber Pungli. Kenapa Saber Pungli? Karena Saber Pungli punya kelengkapan untuk memanggil BPN. Dia punya daya paksa. Ya kan? Karena kami menganggap Saber Pungli Polri ya? Ya, Menko Polhukam. Oh, Induknya kan Menko Polhukam. iya. Nah, kenapa? Dia punya kelengkapan. Ada dasar hukum yang memanggil pihak BPN. Kenapa? Karena itu topoksinya mereka. Ada dugaan di situ pungli. Dulu waktu menerbitkan sertifikat di atas tanah kami pasti ada punglinya. Nggak mungkin nggak. Memang tidak. Sekarang punglinya. Tapi ini dalam rangka pencegahan pungli, ini harus dilakukan. Pak Wiranto setuju dengan FKMTI. Pak Mahfud langsung diamputasi. Orang sahabatnya semua ya kan? Iya. Nah, kami menduga seperti kentut tadi, dulu dia disekolahi sama Sinarmas katanya. Katanya. Ini kan butuh klarifikasi. Mudah-mudahan nanti beliau mau klarifikasi ya kan. Nah, oke. Nah, lanjut. Terkait tanahnya Bu Nur tadi. Nah, berdirilah PT Sayana. Tadi sahamnya 67 Dewa, ya. Kalau Dewa, jadi gini, Join memberikan dana itu ke Dewa Konstruksi. Jadi yang bangun ini adalah Dewa, dananya. Di daerah mana sih? Cipayung tuh apa sih? Cipayung, Yang ada lagi. Jakarta Timur, dekat Jakarta dekat Timur. Cilangkap. Ya, oke. Nah, saya bikin strukturnya. Itu sebabnya Indonesia ini tidak akan bisa selesai tanpa ditangkap mafia tanah. Investor tidak akan ada sebelum mafia tanah ditangkap. Siapa? Itu di lingkungan istana juga orang-orang ini. Nah, ya. Kenapa saya katakan ini contohnya kasus Bu Nur ini, bahwa investornya Join lewat Dewa Konstruksi itu yang membangun. Jadi ada dari Join ngasih ke Dewa untuk membangun. Operatornya siapa? PT Sayana. Nah, pemilik sahamnya siapa? Dewa House. Yang punya uang, yang punya lahan. Dia beli lahan dari mana? Orang yang salah. Kira-kira berkesudahan? Tidak. Karena ini sudah ada putusan pengadilan sampai PK. Udah menang. Dia belinya dari Pak tadi itu ya? Salah satu. Oke. Salah satunya lagi adalah mantan sekarang masih di Partai Demokrat. Siapa namanya itu? Emmanuel Purba. Nah, jadi ini kan semua orang-orang itu. Nah, kalau kita datang ke BPN, dia alasannya begini, ya dia kasih nasi goreng ke kita. Nah, kami tukang bikin nasi goreng. Kalau suruh kita bikin nasi goreng, apa ada sayur, telur, tomat, bumbu segala macam, ya kita tinggal bikin, kita serahin. Itu tugas kita. Perkara telurnya itu dari dicuri, nah itu suruh ke polisi. Bukan kita nggak pandai. Nah, itu alasannya. Padahal sebenarnya tidak. Karena itu apa? Di PP 24 dia bisa menentukan gambar tanpa harus mengukur di lapangan. PP 2497. Yang mau saya jelaskan di sini, inilah permainan tanah mafia masuk dalam kebijakan setahun sebelum lengser Pak Jokowi. Nanti Bapak buka lagi peraturan pemerintah tahun 97 tentang lingkungan hidup. Disitulah pola perampasan tanah itu secara masif. Sehingga kita tidak berkutik. Makanya ada komisioner KPK yang menyatakan di salah satu daerah luas izin yang diberikan melebihi dari luas tanah yang ada dalam satu kabupaten. Gimana Amburadul? Berarti dulu nenek moyang kita yang tinggal di situ numpang semua itu. Iya. Udah ada video komisioner KPK. Nanti pernah dengar. Ya, nanti kita kirim. Kira-kira make sense nggak ini sekarang ini negara kita? Rusak juga. Iya, oke. Kamu tulislah nanti rusak itu negara ini. Administrasi. Ini fakta.
Kita bicara data. Contohnya tanah saya ada datanya yang menyatakan punya dia palsu. Yang lurah bilang tidak ada, giritnya tidak ada di situ. Sama dengan punya buku ini. Sama kayak semua sama kok. Dia beli tahun berapa itu? Dititip giritnya hilang, tiba-tiba sertifikatnya jadi asal usul sertifikatnya girit dia. Berarti ini pidana murni kan? Tangkap aja tuh. Yang punya itu siapa? Supraprioritas ya. Dalam akte itu katanya tanah asal usul dia tanah itu jadi PT Supraprioritas. Komisarisnya siapa? Mokhtar. Direkturnya buat para hotel. Mokhtar Wijaya. Tangkap aja udah selesai. Tulis aja. Kok pusing-pusing? Berani nggak negara? Kalau nggak ada berarti ada apa-apanya dengan Pak Jokowi waktu dia pilpres. Berlibat. Ini kan udah tersandra semua ini. Oke, bukan. Kalau mau negara maju, Pak Jokowi harus sebagai seorang negarawan. Tanpa itu tidak. Pak Jokowi hanya dua yang dia kerja. Infrastruktur is okay, nggak masalah. Tapi kuingatkan, infrastruktur itu memarginalkan ribuan UKM, terutama yang di Pantura. Iya. Bukan boleh aja, tapi ini harus dipikirkan. Itu yang pertama. Apa yang harus dikejar ya, Pak Jokowi? Hanya dua, satu pendidikan, satu penegakan hukum. Kalau kita pendidikannya udah bagus, kita nggak bisa ditipu-tipu sama Sembilan Naga. Saya pikir itu ya. Saya udah mengkeli ini. Ya kalau ini pun kakak berapa miliar habis? Nggak usah ditanya lagi. Udah Nggak kira-kira nggak? dari tahun, karena ini rentetan ya dari 83 sampai tahun 2006 sampai sekarang. Bayangin saya. Banyak lah, bisa bicara miliar jelas. Puluhan lah. Iya, puluhan. Betul. Siap. Jadi itu dia. 83, 2006, 2006 lanjut lagi sekarang. Sekarang tetap menang. Sampai terakhir kita sampai unmanning kemudian eksekusi, tapi eksekusinya untuk surat ya, bukan fisik gitu. Udah dimilikin semua. Tapi sekarang fisik dia udah jadi. Udah jadi pabriknya udah jadi. Enggak, apartemen situ di apartemen. Tapi jarang di tempat. Dia ada yang namanya gondola tuh muter kiri, muter kanan. Tapi nggak jadi. Nggak jadi karena dia dikejar-kejar sama konsumen yang pada sudah bayar mau beli apartemen. Nggak jalan-jalan sampai sekarang. Begitu. Dia kan udah jual. Dia udah tarik dari konsumen. Sementara ada seperti ini. Iya. Nah, kasus dia kalau dia mau lanjutin ini belum selesai. Kalau lanjutin berarti bisa maju tuh suruh penghentian paksa itu. Iya. Nah, tapi apakah ada? Ada kah? Jadi sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, Pak. Mau atau tidak sebenarnya. Bukan itu maksudnya. Bahwa banyak oknum aparat penegak hukum melakukan pembangkangan terhadap hukum itu sendiri. Kita udah memajukan, Bang. Oke. Permasalahannya adalah jika aparat hukum tidak melaksanakan perintah undang-undang, dia tidak dihukum. Masalahnya di situ. Kalau ada undang-undang yang membuat itu ini harus digolkan. Sama dengan undang-undang yang bahwa kalau polisi melakukan tindak penyalahgunaan penyelidikan itu harusnya dia ikut dipidana. Itu undang-undangnya udah di Komisi 3 itu udah 10 tahun nggak disahkan itu. Sehingga ini terjadi terus gitu. Nah, kita berharap Pak Jokowi ini tadi meluruskan kalau memang ya kita berharap dia meninggalkan sebuah legacy yang bagus. Ya. Karena saya yakin dia lurus. Ya, dia lurus. Cuma yang di bawahnya yang mungkin nggak lurus. Tapi pertanyaannya dia tahu atau tidak? Ya, itu aja sih. Tapi setelah Pak Jokowi, saya yakin dia tahu karena dia orang smart, orang pintar. Nah, sekarang terpulang Pak Jokowi mau atau tidak? Oke, saya pikir itulah. Pernah tahu. Ya, tambah dikit itu kita mau laporkan pidananya kan 167 kan, ya kan penyerobotan. Iya, sama pemalsuan ini juga, pemalsuan juga. Tapi kalau untuk gede ini, lagi duit itu udah hampir 10 miliar lebih. harus lagi duit lagi di sana. Aduh, kan tahu. Udah dia Polda Metro Jaya udah lapor bilang ya laporkan aja. Nah, kemarin dikriminalisasi nih 2 bulan yang lalu. Sama si yang menjual ke PT Sayana. Iya. Dilaporkan. Begitu dilaporkan bawa data kemudian kita bukunya udah lengkap. Begitu ditunjukkan dia bingung polisinya. Nah sekarang yang melapor itu minta maaf ya. Maaf, kemarin datang pengacara jadi saya. Nah,
Iya. Nah, yang gitu-gitu. Nah. Coba kalau kita dari nggak punya buku. Iya, coba. Akhirnya kaget juga, wah laporannya nggak begini, nggak benar, yang lapor nggak benar kayak gitu. Nah, jadi bohongin kamu kan. 2 bulan yang lalu dilaporkan. Ya. Lapor balik dong. Gitu. Ini gini. Pencemaran nama baik. Emang nggak perlu balik. Emang jalan kalau nggak ada duit ya. Itulah. Masalah jalan belakangan. Yang penting udah lapor. Ngumpulin aja. Kayak saya punya. Lapor juga pakai duit. Kalau Pak Sutarman nih saya sedikit banyak saya